Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast hari ini di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, kembali lagi di podcast kita pada hari ini. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih, Iya. dengan tema yang berbeda. Tapi kayaknya orang yang sama. Kayaknya udah berapa kali Bang Iya. kita di podcast ya? Ini ketiga kali. Ketiga kali ya? Aduh luar biasa, narasumbernya luar biasa ya. Udah 3 kali menjadi narasumber di podcast kita, di podcast Paham JKN. Nah, sebelum ke materi, kita kenalan dulu kali ya Bang ya? Baik, Oke, silakan Bang. Ya, ini saya kembali lagi ya memperkenalkan diri buat sobat-sobat JKN yang mungkin belum kenal. Perkenalkan, nama saya Oki Isnaini, panggilannya Oki. Jadi saya sebagai staf promotif dan preventif BPJS Kesehatan di kantor cabang Karawang. Oke. Bang Oki, nah ini kan ketiga kali ya Bang ya? Iya. Dengan tema yang berbeda-beda nih, aduh luar biasa. Oke, Sobat JKN, kita pada podcast hari ini kita akan membahas tentang PRB. PRB itu adalah kepanjangan dari program merujuk balik. Kayaknya nggak asing ya di bidang kesehatan atau di Iya. bidang rumah sakitan ya, fasilitas kesehatan. Nah, kita sekarang akan membahas lebih mendalam ya. Apa sih program PRB itu? Nah, mungkin Bang Oki bisa menjelaskan Bang, apa sih PRB itu gitu? Baik, tadi ya sudah dijelaskan ya singkatannya ya dari kepanjangannya dari PRB tadi oleh Bang Adit bahwa PRB adalah program rujuk balik, yaitu program yang ada di BPJS Kesehatan yang memberikan pelayanan untuk khususnya untuk peserta-peserta BPJS Kesehatan yang memiliki penyakit kronis. Jadi ini untuk penyakit kronis yang sudah ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Jadi nanti ada 9 ya, ada 9 diagnosa yang nanti bisa di PRB kan seperti itu. Oke, berarti PRB itu adalah program rujuk balik dari 9 penyakit itu ya? Iya, penyakit kronis. Boleh dijelasin nggak Bang, 9 penyakit itu Baik. diagnosa apa aja gitu? Ini saya lihat contekan ya. Iya, boleh. Biar nggak salah ini. Betul. Ada 9 soalnya. Yang pertama ada diabetes. Jadi diabetes atau kencing manis ya, bahasa awamnya. Kemudian hipertensi atau darah tinggi. Kemudian ada jantung, ada asma, PPOK, epilepsi, kemudian skizofrenia, stroke, dan juga SLE atau lupus. Jadi 9 penyakit ini yang masuk ke dalam program rujuk balik yang ada di BPJS Kesehatan. Oke. Nah, berarti dari 9 indikator penyakit ini maksudnya itu berobatnya di rumah sakit atau di fasilitas tingkat pertama gitu Bang? Iya. Awalnya ya kita alurnya pasien ini pertama kali kan berobatnya di FKTP ya, Vaskes tingkat pertama, kemudian dirujuk ke Vaskes tingkat 2 rumah sakit ya. Ketika di rumah sakit bahwa pasien ini terdiagnosa 9 penyakit ini, antara lain 9 penyakit ini, kemudian mungkin berobat beberapa kali di rumah sakit, berobat beberapa kali sampai dengan stabil, kemudian dirujuk balik ke Vaskes tingkat 1 oleh dokter spesialis. Jadi dirujuk pengobatan yang awalnya di rumah sakit, dilanjutkan pengobatannya di Vaskes tingkat 1 dengan obat-obat yang sudah direkomendasikan sesuai obat-obat yang diberikan oleh dokter spesialis. Iya. Berarti program PRB ini adalah program yang memudahkan pasien ya. Jadi dari 9 penyakit itu peserta atau pasien tuh nggak usah berobat lagi ke rumah sakit ya. Betul. Tapi dilanjutkan berobatnya di fasilitas tingkat pertama. Mungkin nanti obatnya juga berarti obat resep rumah sakit tapi diambilnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya Bang? Iya, betul. Jadi obat-obat sama seperti rumah sakit. Oke. Jadi inilah ya 9 penyakit yang memudahkan pasien nggak usah berobat lagi ke rumah sakit. Jadi dilanjutkan berobatnya di fasilitas tingkat pertama. Jadi Sobat JKN yang mungkin mempunyai
penyakit, dari 9 penyakit itu, ini nggak usah antri-antri lagi ya di rumah sakit. Jadi sudah bisa mengikuti program rujuk balik dari BPJS Kesehatan di fasilitas tingkat pertama. Oke, selain itu Bang, syarat-syaratnya seperti apa sih Bang untuk mengikuti program PRB ini Ya, gitu? tadi juga sudah saya sampaikan bahwa harus stabil ya. Harus stabil. Jadi syarat pertama adalah stabil. Stabil ini ada artinya obat yang diberikan selama berapa bulan itu sama, jadi tidak berubah. Kalau ketika obatnya ternyata minggu ini, minggu depan atau bulan depan itu berubah, berarti ini belum stabil ya, belum stabil. Jadi harus stabil. Kemudian setelah obatnya kondisinya stabil dan itu nanti syarat-syarat yang dibawa untuk dirujuk balik ke Vaskes tingkat 1 itu ada surat rujuk balik. Jadi ada surat rujuk balik yang dibuatkan atau diterbitkan oleh rumah sakit dibawa ke fasilitas tingkat 1. Kemudian bersamaan dengan itu membawa resep. Jadi resep dari dokter spesialis. Makanya obatnya tetap sama yang di rumah sakit karena membawa resep yang dari rumah sakit nanti di copy resep oleh dokter yang ada di Vaskes tingkat 1. Oke. Dengan jumlah yang sama dan jenis yang sama obatnya juga ya? Iya, betul. Untuk obat PRB ya, ini tambahan untuk obat PRB itu diberikan 30 hari. Jadi cukup 1 kali datang diberikan obat selama 30 hari. Oke, jadi nggak usah setiap minggu ya ke Vaskes ya? Jadi obatnya sekaligus dikasih untuk 30 hari gitu. Nanti kalau obatnya sudah habis, setelah 30 hari bisa kembali lagi ke fasilitas pertama lagi ya? Iya, betul. Oke. Berarti sangat mudah ya, memudahkan peserta JKN berarti ya kalau gitu. Nah, setelah itu rujuk balik ini kan kembali ke Vaskes tingkat pertama. Nah, itu Vaskesnya itu Vaskes yang terdaftar di diri kita atau boleh ke Vaskes mana aja, Bang? Ya, untuk rujuk balik itu harus ke Vaskes yang terdaftar. Jadi otomatis di dalam sistem dirujuk balik ke Vaskes tingkat 1 yang terdaftar. Itu tidak bisa. Misalkan pindah Vaskes melalui aplikasi mobile JKN mungkin nanti bisa melanjutkan di Vaskes yang baru. Jadi tergantung di Vaskes yang terdaftar, tidak bisa di Vaskes yang tidak terdaftar. Oke. Jadi harus sesuai Vaskes yang terdaftar di kepesertaan kita ya. Nah, selanjutnya Bang, ini kan tadi Abang bilang nih dari 9 penyakit ini boleh mengikuti program PRB. Tapi kalau stabil, kalau misalkan belum stabil berarti terus-menerus berobat di rumah sakit. Iya, betul. Jadi karena kalau belum stabil di rumah sakit itu ada lagi namanya program penyakit kronis. Jadi dia 1 bulan sekali juga, tapi sama tapi di rumah sakit ya. 1 bulan sekalinya di rumah sakit, bukan di Vaskes tingkat 1. Ketika karena masih membutuhkan pemantauan dari dokter spesialis ya. Karena kalau dia tidak stabil mungkin kalau sudah stabil ya obatnya diganti lagi. Kalau masih ternyata hasilnya masih tinggi, berobatnya diganti lagi obatnya. Jadi sampai dengan stabil gitu. Berarti obatnya juga menyesuaikan dengan kondisi pasien ya kalau gitu ya. Pastinya. Iya. Nah, sekarang Bang nih mungkin banyak pertanyaan juga ya di luar ya untuk sobat JKN nih. Kalau misalkan kondisinya belum stabil, berarti statusnya kronis ya. Nah, kalau stabil berarti kan bisa mengikuti program PRB. Nah, misalkan sedang mengikuti program PRB, tapi ternyata di pertengahan kondisi pasien memburuk. Nah, itu bagaimana Bang? Ya, nah ini banyak kejadiannya seperti ini juga. Itu bisa langsung dirujuk kembali ke rumah sakit. Berobat dulu ya ke Vaskes tingkat 1, kemudian nanti dokter FKTP akan merujuk kembali ke dokter spesialis. Mungkin apakah itu diperiksa kembali atau dosisnya ditambah atau seperti apa, nanti dikembalikan di dokter spesialis yang mengobati. Boleh dirujuk. Oh, boleh. Oke. Jadi Pak JKN nggak perlu khawatir ya. Kalau lagi mengikuti program PRB, kalau misalkan di tengah perjalanan memburuk kondisinya, bisa langsung dirujuk lagi oleh Vaskes tingkat pertamanya ya Bang ya? Oke. Nah, misalkan Bang nih, obat PRB-nya atau obat kronisnya, kesediaan di Vaskesnya kosong atau ada kosong gitu tidak diberikan, tapi pasien misalkan diarahkan untuk membeli sendiri. Nah, itu bagaimana Bang? Cara kita melapor atau bagaimana sih prosedurnya gitu kalau kita mendapatkan itu?
Untuk obat PRB ini saat ini apalagi khususnya nih di Sobat JKN yang ada di wilayah kantor cabang Karawang ya, itu mengambil obatnya di apotek jejaring. Jadi bukan di FKTP, di apotek jejaring. Dari dokter FKTP kemudian meresepkan obat ke apotek. Jadi peserta Sobat JKN bisa mengambil obat di apotek jejaring. Tapi apabila di apotek tersebut obatnya kosong, seperti itu ya. Jadi kalau obatnya kosong, biasanya ini dijanjikan kapan ada waktunya, mungkin apakah 2 hari lagi, besok gitu ya. Nanti dihubungin oleh petugas yang ada di apotek untuk mengambil kembali obat-obat tersebut. Tetapi jika memang obatnya beberapa kali kosong gitu, mungkin bisa melaporkan terlebih dahulu ya ke bagian pengaduan di BPJS Kesehatan. Kita akan carikan solusinya, apakah di apotek yang bekerja sama tersebut kosong, bisa kita alihkan mungkin ke apotek yang lain. Seperti itu. Tapi kalau memang ada kejadian khusus obatnya semua kosong di apotek atau tidak tersedia, mungkin nanti bisa kita kembalikan ke rumah sakit juga. Itu tidak semua ya, tidak selalu kita kembalikan, tapi kita pasti akan carikan solusi untuk obat-obat kosong itu. Oke, berarti Sobat JKN nggak perlu khawatir ya kalau misal di lapangan Sobat JKN merasakan obatnya kosong atau tidak diberikan sama paskesnya. Jadi Sobat JKN nggak usah khawatir, langsung aja lapor ke BPJS Kesehatan ya. Bisa melalui kanal-kanal yang sudah tersedia di BPJS Kesehatan. Salah satunya bisa pengaduan ke kantor cabang terdekat gitu. Tapi kita pasti selalu ya Bang ya, selalu memberikan solusi ya terkait kendala-kendala tersebut ya. Kita memberikan pelayanan terbaik ya untuk peserta JKN. Iya, alhamdulillah. Nah, saya penasaran Bang. PRB ini kan program rujuk balik ya. Iya. Nah, apa bedanya sih sama kayak rujukan biasa kayak kita dari fase pertama dirujuk ke rumah sakit gitu, itu sama atau beda sih? Beda ya. Kalau rujukan biasa itu artinya pasien dari Paskes tingkat 1 dirujuk ke rumah sakit. Ya, sedangkan program rujuk balik ini yang tadinya dirujuk ke rumah sakit, kemudian berobat beberapa kali, terus sampai dengan didiagnosa 9 penyakit tadi, kemudian mungkin ada 1 bulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu ya. Ternyata stabil. Kemudian dirujuk kembali ke Paskes tingkat 1. Jadi itu bedanya ya. Yang tadi rujukan biasa dirujuk ke rumah sakit, yang rujuk balik itu rumah sakit yang merujuk kembali ke Paskes 1-nya. Jadi kebalikannya. Oke. Berarti sudah jelas ya Sobat JKN ya. Jadi program rujuk balik dan rujuk biasa itu berbeda ya Bang ya. Iya. Itu adalah kebalikannya. Nah, bagi Sobat JKN mungkin sudah sangat jelas ya materi PRB ini ya. Nah, jadi Sobat JKN nggak perlu khawatir kalau misalkan di lapangan mengenai kendala-kendala atau membutuhkan informasi langsung, bisa menghubungi BPJS Kesehatan terdekat ya Bang ya. Betul. Oke, sebagai Sobat JKN mungkin itu aja mungkin ya Bang ya. Iya. Podcast kita pada hari ini tentang tema podcast Paham JKN dengan tema PRB ya. Terima kasih Bang Oki sudah hadir. Iya, terima kasih podcast hari ini. Ya. Jangan kapok ya Bang ya. Kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham